Halo kawan suksesku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan gembira. Untuk yang sedang sakit saya doakan supaya cepat sembuh. Untuk yang sedang sedih semoga kalian sedikit bahagia menonton video ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa menarik adalah hanya menjadi tampan atau cantik. Tapi sayangnya, tidak semua orang dianugerahi ketampanan atau kecantikan alami. Yang sudah tampan atau cantik sih enak. Lalu bagaimana dengan nasib orang jelek, burik, merongos seperti saya? Apakah masih ada harapan untuk melanjutkan hidup? Tenang kawan, jangan sedih. Saya punya solusinya. Baiklah, gak usah lama-lama. Pasang headset kalian, atur napas, dan simak baik-baik. Berikut 10 kebiasaan yang dapat kamu pakai agar kamu dapat menjadi pribadi yang menarik. Nomor 1, selalu ungkapkan kata-kata yang positif. Jika bertemu dengan seseorang, jangan suka mengeluh. Stop keluh kesahmu. Jangan malah curhat tentang hutangmu di pinjol yang sudah jatuh tempo. Itu akan membuat orang di sekelilingmu menjadi risih dan bahkan bisa membuat orang menjadi tidak suka sama kamu. Lalu, bagaimana caranya? Kamu bisa menggunakan kata-kata positif dan coba berikan mereka pujian. Misalnya, ceritakan tentang kebahagiaanmu bersama keluargamu, atau ayahmu, malam minggu kemarin. Bisa juga, berikan mereka pujian. Misalnya saja, katakan bedakmu bagus banget sis, gak terlalu putih kayak cabe-cabean. Beli di mana? Boleh dong, aku nitip, tapi bayarnya abis lebaran. Jadi, begitu ya bosku, kira-kira caranya. Oke, lanjut nomor 2. Menjadi orang yang selalu penasaran dengan keadaan sekitar. Pelajari sebanyak mungkin sesuatu di sekitarmu. Mempelajari tentang bagaimana sesuatu bekerja. Menganalisa kenapa orang berperilaku, cara mereka melakukannya, dan mencari tahu mengapa mereka melakukannya. Misalnya, pelajari tukang nasi goreng bekerja. Coba tanya, kenapa mereka jual nasi goreng? Kenapa gak jual pentol bakar aja? Tanyain, kenapa nasi sudah mateng kok digoreng lagi? Situ sehat bos. Intinya, ketika kamu memiliki banyak pengetahuan untuk dibahas bersama teman, disitulah, secara alami orang akan berpikir kamu cerdas dan mempesona. Lalu, mereka akan menyukaimu. Lanjut lagi, ke nomor 3. Lebih banyak, tersenyum. Di sini, saya bukan memberi tutor untuk menjadi edan ya bosku. Jangan sampai, kamu senyum-senyum sendiri ke istri orang. Saya tidak tanggung jawab, kalau sampai kamu ditampol gara-gara ini. Tetapi memang faktanya, orang bahagia cenderung memiliki banyak teman. Karena, kebahagiaan dianggap ekspresi yang paling menarik. Orang-orang tertarik pada emosi yang positif dan senyum yang menggambarkan keramahan. Jadi, ingatlah untuk memperbanyak senyum. Oke bosku, geser lagi ke nomor 4. Berikan temanmu kejutan. Misalnya, di malam ulang tahunnya, bangunkan temanmu saat tidur bersama istrinya. Culik dia, tutup matanya, dan buka celananya. Taburi mukanya dengan tepung. Pecahkan telur di kepalanya, masukkan ke tong sampah. Lalu, rendam dia di aspal panas. Wah, pasti seru punya teman seperti itu. Intinya, tunjukkan pada mereka bahwa kamu peduli dan mengingat hari ulang tahunnya. Kita lanjut ke nomor 5. Ucapkan terima kasih. Sering-seringlah ucapkan 2 kalimat sederhana ini. Bahkan, jika kamu telah disakiti mantanmu, ucapkanlah terima kasih telah menyakitiku. Pada intinya, meskipun terlalu sering digunakan, pada kenyataannya kalimat ini dapat membuat nyaman orang yang berada di sekitarmu. Kita lanjut ke nomor 6. Berusaha tetap tenang. Kita semua setuju,
tidak suka melihat orang marah dan berteriak sambil memukul benda di sekitar mereka. Ya, jangan lakukan itu. Berpikirlah dengan jernih. Berpikirlah, nanti kamu akan malu karena dikira orang gila. Utamakan untuk berbicara dengan baik, apapun masalahnya. Dengan melakukan ini, kamu akan dapat memahami orang lain jauh lebih baik. Dan sebagai hasilnya, kamu akan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Lanjut ke nomor 7. Maafkan dan lupakan. Sebagian besar, orang mungkin pernah terluka dan kecewa dalam hidupnya. Atau mungkin, misalnya ada yang pernah jagain jodoh orang. Sudah pacaran 5 tahun, beli ini itu, tapi ujung-ujungnya nikah sama orang lain. Bisa bayangin kan, bagaimana nyeseknya? Sabar ya kawan stupidku, melupakan memang hal yang sangat sulit. Tapi, itu penting untuk dilakukan demi kebaikan kita sendiri. Kemarahan, kecemburuan dan menyimpan dendam, adalah kebiasaan buruk serta dapat memupuk hal-hal negatif yang dapat menjatuhkanmu. Jika kamu dapat memaafkan dan melupakan, maka kamu akan terlihat dewasa, tenang dan berakal. Lanjut ke nomor 8. Mulailah sebuah percakapan. Beberapa orang, mungkin tidak nyaman berada di luar pergaulan mereka. Pas nongkrong bareng teman, kamunya rame banget. Sebaliknya, pas ngumpul bareng orang baru, kamunya diam aja kicep layu kayak kerupuk seblak. Jadi, orang yang mengambil inisiatif terlebih dahulu dengan memperkenalkan diri di lingkungan baru, akan membuat orang lebih menyukaimu. Keluarlah dari zona nyaman. Mulailah percakapan dengan orang yang Anda tidak kenal. Di situ, kamu akan menambah pengetahuan dan pertemanan. Yang ke-9. Sering-sering lakukan kebaikan untuk orang lain. Ambil sebanyak mungkin kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kamu akan merasakan betapa nikmatnya berbuat baik kepada orang lain, lalu dibalas dengan ucapan terima kasih. Dan, yang terakhir, nomor 10. Rawat diri sendiri, sebaik mungkin. Orang yang dapat merawat diri sendiri, akan lebih menarik, karena dapat menggambarkan sikap disiplin terhadap dirinya sendiri. Dapat merawat diri, akan membuatmu terlihat mapan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarmu. Sebelum bertemu dengan orang, jangan lupa mandi, gosok gigi dan gunakan pakaian yang rapi. Hormatilah dirimu sendiri dahulu, maka orang lain akan menghormati dan menyukaimu. Itulah 10 kebiasaan yang dapat membuatmu memiliki kepribadian yang baik. Silahkan dicoba. Jika masih gagal, coba lagi dan coba terus. Baiklah, saya Mumun mewakili tim redaksi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Makan nangka, dicampur stroberi. Sampai jumpa, besok kita jumpa lagi.